Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngobrolin novel di Tanah Lada yang ditulis oleh Ziggy Zesha Zeo Vienna Zabriskie. That's the best I can do, namanya susah banget. Ya, tapi kali ini gue mau ngomongin salah satu novel dari Ziggy yang baru aja cetak ulang. Di edisi satu ini tuh ada dilengkapi dengan sebuah catatan, ilustrasi, dan satu kemungkinan akhir cerita lain. Jadi semacam alternate ending gitulah. Di Tanah Lada ini sendiri merupakan satu novel dari Ziggy yang sebenarnya udah sempat rilis dulu. Cerita satu ini merupakan pemenang kedua dari sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2014. Nah, sebelum kita masuk ke sinopsis singkat bukunya seperti apa, kemudian poin plus, poin minus yang gue temukan dari buku satu ini, gue tuh mau cerita sedikit bahwa buku satu ini merupakan buku pertama yang gue selesaikan di tahun 2025 ini, di tahun yang baru ini. Dan gue ngerasa bahwa kayaknya ini bukan satu buku yang bagus sih untuk dibaca untuk mengawali tahun gitu. Kenapa? Karena buku satu ini tuh set banget gitu, dan gak cuma sebatas set doang menurut gue ya. Dia udah masuk ke ranah depressing lah, yang mana sangat bertolak belakang sama mindset setiap orang di tiap awal tahun gitu ya, yang wah gue pengen jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih positif, bla 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 dan sebagainya. Gue pun sama, tapi semua itu kayak vibes-nya langsung berubah gitu loh setelah gue baca buku satu ini. Dan anehnya gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue kan nggak pernah terlalu mencari tahu buku yang pengen gue baca kan. Gue nggak pernah kayak sebelum beli buku gue akan nonton video review dari beberapa orang gitu, nggak. Gue bahkan nggak baca sinopsis di belakang bukunya gitu. Jadi gue masuk ke cerita ini tuh sebenarnya buta banget. Gue cuma suka sama covernya. Gue tahu Ziggy merupakan satu penulis yang besar gitu di Indonesia. Kemudian gue juga suka sama judulnya. Dari judulnya sih udah ketahuan ya kalau ini akan jadi buku yang relatif sad gitu. Tapi gue gak nyangka akan jadi sejauh ini. Dan lebih anehnya tuh, kenapa gue suka sama cerita-cerita yang seperti ini? Apakah universe pengen ngomong sesuatu gitu ya ke gue? So itu sih, anehnya walaupun gue gak mencari tahu lebih jauh gitu terhadap buku-buku yang pengen gue baca, tapi somehow gue selalu end up baca buku-buku yang ceritanya seperti ini. Dan kemudian suka lagi sama bukunya. So ya, karena itu juga, karena gue sangat suka sama ceritanya walaupun sekali lagi depressing as hell, gue tuh pengen cepet-cepet bahas buku satu ini. Gue kayak memberi celah gitu ya ke daftar konten yang pengen gue bikin di bulan Januari ini. Dan ya, here we are gitu. Ini adalah video pertama yang gue bikin di tahun 2025 dan akan ngebahas buku pertama yang gue baca di tahun ini juga. So ya, itu sih untuk intronya. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya seperti biasa. Yang pertama tentunya kita akan baca blurb singkat di belakang bukunya dulu, biar kalian tahu basis ceritanya tuh kayak gimana, setup ceritanya gimana. Salva sering disapa Ava, namun papanya ingin menamainya Saliva yang berarti ludah, sebab menganggapnya tidak berguna. Dari kamus pemberian kakek Kia, Ava mencari setiap makna dari kata-kata yang ditemukan sehari-hari. Ketika keluarga Ava pindah ke Rusun Nero, setelah kakek Kia meninggal, Ava berjumpa dengan P, anak lelaki yang pandai sekali bermain gitar. Perjumpaan Ava dengan P dan petualangan keduanya akan membawa pembaca ke banyak pojok gelap dan muara yang mengejutkan. So itu dia blurb singkat di belakang bukunya. Kalau gue mau nambahin sih, buku ini sebenarnya menceritakan tentang child abuse gitu, kayak kekerasan pada anak. Jadi tokoh utama kita, Ava ini sendiri merupakan anak dari sepasang suami istri yang dimana sang ayah atau papanya tuh abusive gitu. Dia suka main tangan dan sebagainya, gak cuma ke Ava tapi juga ke istrinya. Sementara istrinya ini penyayang banget, tapi in some occasion dia juga lupa dengan anaknya sendiri gitu. Dan apa ya, sepengamatan gue tuh kayak dia gak mengusahakan untuk pergi dari situasi ini dan menyelamatkan Ava sendiri gitu. So itu basis dari keluarga si Ava. Kemudian ada satu peristiwa, yaitu meninggalnya kakek Kia tadi, yang merupakan ayah dari sang papanya Ava. Setelahnya mereka mendapatkan warisan, tapi bukannya mengelola uang tersebut untuk ya hal-hal yang lebih baik gitu ya. Papanya Ava justru bilang bahwa oh besok kita pindah. Dia gak ngurusin keluarganya gimana, gak ngurusin sekolahnya Ava gimana, yang penting mereka pindah. Nah mereka tuh pindah ke Rusun Nero, satu rusun yang burik banget lah.
yang jauh banget dari keadaan hidup mereka sebelumnya gitu. Tempatnya kumuh, kotor, dan ya sebagainya. Nah, alasan kenapa sang papanya Ava tadi memutuskan untuk pindah ke tempat ini adalah karena Rusun Nero dekat dengan tempat perjudian. Nah, setelahnya tentunya aspek kekerasan terhadap anak tadi terus berlanjut. Kalian bisa baca sendiri, gue bacanya nyesek banget men. Dan karena satu dan dua hal, akhirnya Ava bertemu dengan satu tokoh anak lain yang bernama P. Ya, P doang. Yang mana kasusnya juga sama gitu. Dia adalah seorang anak laki-laki kecil yang sama-sama di-abuse oleh keluarganya sendiri. Nah, kita akan mengikuti perjalanan mereka yang ingin kabur dari ini semua, kabur dari keluarga dan langit Jakarta, untuk pergi ke Tanah Lada atau daerah di mana si nenek dari Ava itu tinggal, untuk menghindari semua kekerasan yang mereka alami gitu. Kenapa mereka bisa berpikiran seperti itu? Well, mereka tuh innocent banget sebenarnya. Ya namanya juga anak-anak kan. Mereka tuh percaya bahwa dengan segala kekerasan yang parah banget yang sudah mereka alami, mereka tuh berkesimpulan bahwa semua papa tuh jahat gitu. Dan mama adalah orang yang bersembunyi di balik topeng sayang, padahal sebenarnya mereka juga tidak peduli dan sering lupa. Nah, untuk seorang anak kecil menyimpulkan hal seperti itu kan memang innocent banget kan, dan straightforward banget gitu. Tapi in some way juga sangat make sense karena dengan semua hal yang mereka alami, atau gue sebutin aja lah beberapa. Jadi Ava itu sempat disuruh tidur di kamar mandi di Rusun Nero tadi sama papanya. Nah, kalau si P sendiri, dia tuh sempat disetrika sama papanya. Parah banget kan? Tapi jadi make sense banget kenapa mereka dapat menyimpulkan hal yang seperti tadi. Dan akhirnya beranggapan bahwa yang baik hanya kakek atau nenek. Maka dari itu mereka memutuskan untuk kabur dan ya melakukan perjalanan ini berdua doang gitu sebagai seorang anak kecil. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya kalian bisa baca sendiri di Tanah Lada, karya Ziggy yang baru aja cetak ulang. Dan kalau misalkan kalian nemu dua edisi cetakan gitu ya, cetakan lama dan cetakan terbarunya, harus pilih yang mana? Gue sih akan prefer untuk pilih cetakan lamanya. Gue lebih suka sama original endingnya, walaupun ya depressing dan gelap banget, tapi jadi lebih true to the story gitu menurut gue pribadi ya. Kalau nggak salah Kazuki pun juga pernah nulis atau ngomong gitu bahwa memang sebenarnya banyak banget yang bukan komplain sih, tapi lebih ke ngomong kalau ending ceritanya kok sedih banget sih, kok depressing banget sih. Maka dari itu di kesempatan kali ini Kazuki memutuskan untuk ngasih semacam alternate ending ke cerita satu ini yang jauh lebih happy end. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa bahwa ending seperti itu malah justru lebih harapan yang terlalu distopia banget gitu loh. Gue nggak tahu apakah gue yang terlalu pesimis atau gimana, tapi gue percaya bahwa kita tuh sebagai manusia akan lebih jarang untuk dapetin apa yang kita mau. Akan sangat jarang untuk kita mendapatkan hal-hal berjalan seperti yang diharapkan gitu. Bukan berarti gue nggak suka sama alternate endingnya ya, gue masih suka, masih bagus, tapi jadi jauh less impactful dan ya berasa kayak mimpi aja sih alternate endingnya tadi. Tapi ya balik ke masing-masing kalian sih. Kalau kalian memang penasaran dengan alternate endingnya, kalian bisa beli edisi terbarunya. Toh kalian juga masih dapat original endingnya juga kan, cuma ditambahi dengan alternate ending tadi. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue udah baca bukunya dulu, gue nggak akan ambil edisi terbarunya sih. So ya, sekarang kita masuk ke poin-poin plus yang gue temukan dari buku satu ini. Poin-poin kelebihannya, yang pertama gue suka banget cerita satu ini tuh mengangkat suatu tema yang gue rasa cukup penting gitu. Walaupun mungkin memang bukan suatu topik yang menyenangkan gitu ya untuk kita konsumsi, tapi this type of shit happen gitu. Gue nggak tahu sih dengan kalian, tapi gue cukup banyak menemukan hal-hal seperti ini di dunia nyata. Walaupun mungkin nggak benar-benar sama dengan apa yang mereka alami, tapi mungkin skalanya gue nggak bisa bilang skala dari hal-hal yang gue temukan tadi jauh lebih ringan daripada yang ada di buku ini sih. Karena child abuse tetap child abuse gitu, itu tetap satu hal yang seharusnya nggak terjadi. So intinya hal-hal seperti ini memang terjadi di masyarakat dan memang layak untuk kita perbincangkan. Memang jadi satu hal yang layak untuk didiskusikan gitu, nggak hanya soal child abuse-nya aja,
Gak cuma soal korban dan pelakunya aja, tapi juga orang di sekitarnya yang bisa dibilang teledor banget gitu. Dan sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk prevent hal-hal seperti ini untuk tidak terekskalasi menjadi lebih buruk. Tapi karena satu dan dua hal kayak nggak mau ikut campur urusan orang atau nggak mau lapor polisi bakal ribet, itu juga salah. Nggak cuma pelakunya aja yang salah, tapi orang-orang di sekitar pun bisa dikatakan bersalah in some way, dan akan bikin si anak yang menderita kekerasan tadi akan menerima akibat yang jauh lebih besar gitu. Dan itu penting untuk kita diskusikan sekali lagi. So itu sih kelebihan pertamanya. Yang pertama, gue suka banget dengan topik yang diangkat. Yang kedua, mungkin gue suka sama keinosenan kedua anak ini gitu ya, si Ava dan P. Dialog-dialog mereka tuh pure banget, polos banget, tapi bisa menampar kita sebagai pembaca yang sudah dewasa gitu. Terus apalagi ya yang gue suka? Kepenulisannya gue suka, kemudian endingnya sekali lagi. Sejujurnya gue pengen banget ngobrolin endingnya sama kalian, tapi akan jadi spoiler, so gue pengen kalian baca bukunya sih biar kita bisa diskusi di kolom komentar bawah nanti. Untuk kekurangan yang gue temukan ada di kepenulisan ending original ceritanya. Gue suka bagaimana Ava tuh polos banget kan, seperti yang udah gue bilang tadi. Tapi di endingnya, ini tuh di scene yang Ava bangun malam-malam di waktu mereka nginep di dekat pantai gitu loh. Nah setelahnya, kalian tau lah kalau udah baca bukunya. Ini terlepas dari gue suka sama endingnya tadi ya, dan terlepas dari gue juga suka bagaimana kepenulisannya sebenarnya tuh puitis banget, tapi jatuhnya tuh kayak keluar dari karakter Ava sedikit gitu. Somehow karakter Ava yang dari awal tuh polos, terus ya selayaknya anak kecil lah, jadi jauh lebih mature gitu, jadi jauh lebih wise. Tapi ya cuma itu sih, gue nggak menemukan kekurangan lain sebenarnya. Dan in the end of the day, gue sangat merekomendasikan buku satu ini. Yes, mungkin buku ini memang sad banget. Yes, buku ini mungkin depressing banget. Tapi sekali lagi, ini tuh satu topik yang memang ada dan bisa kalian temui di sekitar kalian sebenarnya. Dan untuk mengangkat tema-tema tadi ke dalam satu buku gitu ya, adalah satu hal yang penting juga menurut gue. Dan setelah cerita seperti ini tertulis, giliran kita sebagai pembaca untuk ya baca ceritanya. Karena somehow gue ngerasa awareness kita tentang topik ini tuh sebenarnya sudah besar, tapi kenapa hal-hal seperti ini tuh masih tetap terjadi gitu. Itu kan parah banget kan. So ya mungkin itu aja sih, kalau gue ngobrolin terlalu jauh soal buku satu ini nggak akan selesai. Yang jelas gue suka banget sama Di Tanah Lada. Mungkin memang bukan satu buku yang cocok gitu ya untuk dibaca mengawali tahun, tapi tetap bacaan yang penting nonetheless. Dan gue semakin penasaran sih sama buku-bukunya Ziggy yang lain. Setelah tahun lalu gue baca Jakarta Sebelum Pagi, kemudian sekarang Di Tanah Lada, gue bener-bener suka sama kedua buku tadi. Dan karena gue penasaran lebih lanjut gitu ya dengan buku-bukunya Ziggy, mungkin gue mau minta tolong ke kalian yang memang udah baca banyak bukunya Ziggy, kira-kira judul mana lagi nih yang next harus gue baca? Bisa tulis di kolom komentar bawah ya. Dan untuk teman-teman yang udah baca buku ini, bisa ditulis juga deh pengalaman kalian baca bukunya tuh kayak gimana sih. Karena gue bener-bener campur aduk sih baca buku satu ini. Kayak at the same time gue pengen kedua karakter ini tuh punya hidup yang jauh lebih baik, tapi di satu sisi ya realis aja this type of stuff happen gitu. So ya let me know. Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.